Shalom, awesome kids yang disayang Tuhan, Prince and Princess yang cantik-cantik dan ganteng-ganteng. Hari ini kita memasuki minggu terakhir di bulan Juni. Mari kita bersyukur kepada Tuhan karena kita telah melewati minggu ketiga bulan ini bersama dengan Tuhan. Dan kita akan memasuki minggu terakhir di bulan ini. Dan seperti biasa, di minggu yang terakhir kita akan mengadakan review pembelajaran kita selama sebulan. Tapi sebelumnya kakak ajak kita semua untuk berdoa. Mari kita berdoa. Kami bersyukur buat anugerah Tuhan dalam kehidupan kami. Sepanjang minggu yang telah berjalan, Tuhan masih menyertai dan melindungi kami. Dan di minggu yang terakhir ini kami akan mengadakan review. Tuhan berkati setiap kami dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Prince and Princess yang cantik-cantik dan ganteng-ganteng, mari kakak ajak kita semua untuk nyanyi satu lagu. Nah, Prince and Princess yang cantik-cantik dan ganteng-ganteng, di minggu yang pertama kita telah belajar tentang menjalin persahabatan. Kita sudah belajar tentang Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Mereka adalah orang Yehuda yang dibawa ke Babel dan mereka orang-orang muda yang berbakat sehingga memenuhi persyaratan untuk bekerja pada raja di istana Babel. Daniel bersama dengan teman-temannya tetap menjaga kekudusan dan menolak untuk memakan santapan raja dan minum anggur yang biasa diminum raja. Daniel memilih untuk makan sayuran dan air biasa untuk diminum. Dan teman-temannya pun juga ikut mendukung Daniel. Nah, mereka menjalin persahabatan yang baik
Sahabat yang baik pasti mendukung sahabatnya dalam berbuat hal yang benar dan menyenangkan Tuhan. Dan sahabat yang baik juga pasti memberikan pengaruh yang baik pada sahabat-sahabatnya. Dan di minggu yang kedua, kita belajar tentang menjaga kerukunan. Kita belajar dari seorang raja yang bernama Daud. Sebelum menjadi raja, Daud adalah seorang pengembala yang menjaga domba-domba. Tetapi ketika Daud menjadi raja, maka dia menjadi pengembala umat Tuhan. Daud yang memimpin, memberi makan, dan melindungi mereka. Tuhan memilih Daud menjadi raja atas umatnya dan mengutus Nabi Samuel untuk mengurapi Daud setelah raja yang sebelumnya yang bernama Saul wafat. Orang Yehuda mengurapi Daud menjadi raja atas Yehuda. Namun Ishibosyet, anak dari Saul, menuntut hak atas tahta ayahnya, dan Abner, panglima Saul, menjadikan Ishibosyet menjadi raja atas seluruh Israel. Akhirnya terjadilah peperangan antara Daud dan Ishibosyet. Namun kemudian Abner berbalik dan memihak kepada Daud serta menawarkan diri untuk membantu menyatukan seluruh Israel di bawah Daud. Singkat cerita, setelah Ishibosyet wafat, para pemimpin suku-suku di utara menerima Daud sebagai raja. Daud memerintah sebagai raja atas seluruh Yehuda dan Israel. Dan Daud tetap menjaga kerukunan antar orang Yehuda dan orang Israel yang adalah umat Tuhan, sehingga mereka dapat bersatu di bawah kepemimpinan Raja Daud. Di minggu yang ketiga, kita belajar tentang menepati janji. Kita belajar tentang seorang raja yang bernama Yosia. Ia adalah seorang raja Yehuda yang terbaik, sekalipun ayahnya seorang raja yang jahat. Setelah ayahnya wafat, Yosia menjadi raja pada usia yang sangat muda, yaitu 8 tahun. Yosia merupakan seorang raja yang terkenal dengan pembaharuan dalam hal beribadah kepada Tuhan. Sebab sebelumnya seluruh rakyat telah meninggalkan Tuhan dan beribadah kepada ilah-ilah lain, dan perbuatan mereka itu sangat menyakiti hati Tuhan. Yosia mengadakan perjanjian dengan Tuhan untuk mengikuti Tuhan dan menuruti perintah dan peraturan Tuhan dengan segenap hati dan segenap jiwanya. Mengapa raja berjanji untuk mentaati Tuhan? Karena ia sangat sedih ketika mendengar bahwa Tuhan menghukum Israel dengan berat karena mereka beribadat kepada ilah-ilah lain. Yosia melakukan apa yang ia janjikan. Ia menghancurkan mezbah-mezbah yang digunakan untuk beribadah kepada ilah-ilah lain, dan ia mengganti para imam yang tidak benar, dan Yosia kembali mengadakan perayaan Paskah. Sebagai ganjaran akan kesetiaannya, Tuhan berjanji kepadanya bahwa selama Yosia hidup, maka kerajaannya tidak akan dihancurkan. Nah, Prince and Princess, tadi kita sudah belajar bagaimana kita menjadi murid-murid Kristus yang hidup sesuai dengan standar kerajaan Allah. Yang pertama, kita harus menjalin persahabatan dengan teman-teman yang membangun kita menjadi orang yang lebih baik lagi. Yang kedua, kita harus menjaga kerukunan agar supaya selalu ada kesatuan dan persatuan. Dan di minggu yang ketiga, kita belajar bagaimana untuk selalu menepati janji, baik kepada Tuhan dan juga kepada sesama. Puji Tuhan, semoga Prince and Princess bisa melakukan apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Ibadah kita telah selesai dan Tuhan Yesus memberkati.